Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku yang terkasih, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa. Bagi orang percaya, kehidupan setiap hari adalah doa. Tiap detik, tiap second, tiap menit, tiap jam, tiap waktu, setiap hari kita harus punya waktu berdoa dan selalu berada dalam perjumpaan dengan Tuhan yang biasa kita kenal dengan istilah hadirat Tuhan. Kita berdoa bukan hanya pada waktu-waktu tertentu atau yang ditentukan saja, tetapi sepanjang hari. Tidak berarti bahwa kita tidak dapat melakukan aktivitas yang lain dan hanya berdoa. Lebih dalam daripada itu, dimaksudkan adalah kita perlu tetap memiliki komunikasi dengan Tuhan. Ingatlah bahwa kita sedang berada di penghujung zaman, saudara. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Jadi berdoa adalah suatu keharusan bagi kehidupan orang Kristen. Menghadapi masa-masa sukar seperti saat ini, tidak ada jalan lain selain harus cari Tuhan. Ya, kita perlu mencari Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Saudaraku, mari kita belajar juga dari Daniel, seorang yang tekun berdoa. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Selama bertahun-tahun ia tertawan di kerajaan lain, tapi Daniel tidak putus asa atau berubah sikap, tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan melalui doa yang ia lakukan 3 kali sehari. Meski sepertinya waktu demi waktu, tahun demi tahun yang ia lewati tidak menunjukkan sesuatu pun yang terjadi, Alkitab jelas menyatakan bahwa kehidupan doa Daniel tidak terpengaruh oleh situasi yang ada. Ini nyata sekali, ada dampak yang luar biasa dari kehidupan doanya. Daniel
tampil sebagai seorang muda yang istimewa, yang spesial dan memiliki roh yang luar biasa, sehingga raja pun memberikan kepadanya jabatan yang tinggi, sebab tidak ditemukan sesuatu yang buruk dalam kehidupan Daniel. Saudara yang terkasih, kesetiaan Daniel dalam hal doa bukan tanpa ujian. Justru tantangan cabaran yang harus ia hadapi sangat berat, tapi dia tidak pernah berkompromi. Karena ketegasannya terhadap dosa, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang tampaknya menjadi akhir dari segalanya. Tetapi justru hal itu menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Saudara, mari kita bangun roh kita melalui doa, karena dengan berdoa kita sedang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan pada saatnya Tuhan pasti menyatakan kuasanya atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kami, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Waktu hari Tuhan sudah dekat. Karena itu kami tidak boleh berhenti untuk berdoa. Berdoa adalah sebuah jalinan komunikasi antara kami ciptaan-Mu dan Engkau, penjunan kami, pencipta kami, pemilik jiwa kami. Hari ini Tuhan, kami berterima kasih kepada Allah yang hidup, karena Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami. Engkau meneguhkan kami dengan firman Allah, supaya kami tetap tenang dalam keadaan apapun. Kami perlu tenang, tetapi ketenangan itu hanya kami peroleh ketika kami berada dalam hadirat Tuhan, ketika kami berada di dalam perjumpaan dengan Tuhan, melalui firman Allah, melalui berdoa, bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Tuhan meteraikan firman dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dari tokoh iman Daniel, anak-Mu, di dalam firman Allah yang menceritakan tentang bagaimana ujian demi ujian dihadapi, tapi dia punya integritas yang membawa dia tetap taat dan melakukan kehendak Tuhan. Situasi keadaan di sekitar kami tidak boleh melemahkan iman kami. Justru kami harus bangkit dan semakin melekat kepada Engkau. Tuhan, biar ini menjadi komitmen kami, kerinduan kami ini yang adalah kerinduan Tuhan. Kami berdoa, kami bersekutu dengan Tuhan, kami diubahkan, kami dipulihkan, kami melibatkan Tuhan dalam pergumulan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Roh Kudus, berkuasa dan berkaryalah di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Tuhan tetap ditinggikan, dimuliakan saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidup.
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.